Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali anak-anak di kegiatan pembelajaran IPA PJJ hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Muntaronadi. Melalui kali ini video conference yaitu melalui Microsoft Teams dan menggunakan akun dari siswa masing-masing yang sudah dimiliki. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung 38 anak saat ini sambil menanti nanti mungkin akan bertambah seiring dengan perjalanan waktu kita sambil menanti sambil kita mulai. Anak-anak untuk kegiatan pertama adalah mengisi presensi kehadiran. Tadi juga linknya sudah saya share di WA Group. Akan tetapi akan saya ketik juga di kolom chat, bisa kalian cek. Ya, link presensinya. Link presensi sudah saya tuliskan di room chat. Bagi yang hari ini belum mengisi presensi bisa langsung klik. Jadi keuntungan menggunakan Microsoft Teams ini bisa disambi ya nak ya. Jadi kalian sambil video conference, kalian juga bisa sambil mengisi link presensi tersebut. Bagi yang belum mengisi. Settingan presensi itu saya setting hanya 1 kali pengisian untuk setiap username sehingga kalau tadi sudah mengisi, tidak perlu mengisi lagi. Itu link presensinya. Baik anak-anak, akan kita mulai materi IPA pada pertemuan kali ini. Materinya adalah pemisahan campuran. Oke. Sebelum materi dimulai, saya akan menampilkan terlebih dahulu sebuah gambar. Tolong nanti yang menjawab menyalakan mic-nya, selesai menjawab mematikan kembali mic-nya ya. Apakah sudah muncul ini gambar di kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya. Oke, sip. Ya anak-anak, ini saya menampilkan sebuah gambar. Tolong dicermati. Saya ingin tanya terlebih dahulu. Pada gambar ini apakah kamu melihat adanya campuran? Apakah kamu melihat ada campuran pada gambar ini? Ayo silakan berpendapat. Ada, Bu. Oke, apa contohnya? Ada, Bu. Oke, gambarnya apa? Ada, Bu. Campur dengan Air apa? dan batu. Wah, Air dan batu, Bu. air dan batu. Batu. Ada lagi. Ada lagi. Rumput dan Gambar apa? tanah. Rumput dan tanah. Rumput dan Ada tanah. lagi. Pohon. Dan air. Ada lagi yang tidak terlihat langsung tapi ada. Wih, apa ini? Yang tidak terlihat Langit. langsung tapi ada. Langit. Bumi dan langit. Bumi Langit dan itu langit. kira-kira campurannya apa ya? Awan-awan. Awan-awan. Bumi dan langit. Bumi dan langit. Oh iya, oke, terima kasih anak-anak. Saya akan menampilkan materi yang tadi sudah saya share juga di grup, materinya pemisahan campuran. Apakah sudah bisa muncul? Sudah. Sudah, pemisahan campuran. Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah selesai bicara tolong di mute dulu ya suaranya biar tidak terganggu. Iya. Oke, selesai bicara sambil dimatikan lagi. Nanti mau bicara nyalakan lagi, gitu ya nak ya. Oke. Pemisahan campuran, anak-anak. Jadi campuran yang kalian sebutkan tadi itu sebenarnya bisa dipisahkan secara fisika. Kenapa? Karena mereka bercampurnya secara fisika. Misalnya tadi ada yang menyebutkan air sungai dengan batu, Bu. Nah, itu kan berarti ada campuran antara air dengan batu. Apakah bisa dipisahkan air dengan batu? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Itulah yang dimaksud dengan pemisahan campuran. Jadi, nak, pemisahan campuran itu ada beberapa macam. Ini materi kita ya, kelas 7. Tadi sudah saya share juga. Bagi yang tidak mengikuti room meeting bisa menyimak melalui Sway yang sudah saya bagikan linknya di WA Group.
pemisahan campuran ada beberapa macam. Satu, dengan cara filtrasi atau penyaringan. Ini biasanya pada benda yang tercampurnya itu antara padatan atau benda padat dengan benda cair. Maka bisa dilakukan penyaringan atau filtrasi. Nah, misalnya gambar ini. Contohnya tadi, kalau yang tadi disebutkan air sungai dengan kerikil, bisa tidak dengan penyaringan? Bisa, Bu. tidak? Bisa. Oh, bisa. Bisa, Bu. Karena padatan dengan cairan. Contoh, berikan contoh lagi untuk saya, coba yang dalam kehidupan sehari-hari menyaring, contohnya menyaring apa ya? Yuk. Air dengan tanah. Air dengan ampasnya. Mencuci sayur. Mencuci sayuran, pintar sekali. Oke, terus apa lagi? Kalau membangun rumah itu ada juga. Hah? Menyaring pasir. Menyaring? Mengayak pasir. Mengayak pasir, pintar. Nah, betul. Itu adalah contoh pemisahan campuran dengan filtrasi. Paham nggih? Ya, pintar-pintar. Lanjut yang kedua. Siap. Yang kedua adalah distilasi atau penyulingan. Maksudnya apa itu? Campuran antara dua zat cair. Dua zat cair itu memiliki titik didih yang berbeda. Satunya lebih rendah, satunya lebih tinggi. Nah, karena memiliki titik didih yang berbeda, maka bisa dipisahkan. Berarti dengan cara apa? Dengan cara mendidihkan. Ketika dipanaskan terus-menerus, nah akhirnya mencapai pada titik didih salah satu. Nah, titik didihnya yang sudah mencapai titik didih itu kan akan menguap terlebih dahulu. Sedangkan yang titik didih lebih tinggi kan belum menguap. Nah, saya contohkan ini di gambarnya. Terlihat ya gambarnya? Nah, terlihat nggih? Terlihat, Bu. Oke, sip. Baik, di labu distilasi ini berisi cairan yang berupa campuran. Nah, saya contohkan misalnya air teh. Air teh itu sebenarnya juga campuran lagi ya, antara air dengan tehnya. Kira-kira kalau air dengan si tehnya itu titik didihnya lebih cepat menguap airnya apa tehnya? Airnya. Oh, ya, pintar. Jadi begini, ini air teh dipanaskan sampai mencapai suhu tertentu, yang menguap terlebih dahulu adalah Air. Betul. Airnya ini menguap terlebih dahulu, si tehnya itu ya. Oke, tolong matikan dulu mic-nya biar tidak mengganggu. Terus tehnya tertinggal, masih tertinggal, si air murninya menguap duluan. Dia akan masuk melalui pipa ini. Pipa di sini itu pipanya di luar pipanya itu dialiri air dingin, sehingga yang tadi uap melewati pipa yang di luarnya dialiri air dingin kan menjadi uap berubah menjadi apa terusan? Uap berubah menjadi air. Nah, akhirnya air yang lewat sini semula uap. Iya sudah. Oke, sudah dimatikan lagi biar tenang. Terus keluar menjadi tetes-tetes air ditampung di sini. Maka bisa didapatkan hasil di sini air teh tadi warnanya keruh setelah menjadi air yang tersuling atau terdistilasi tadi, airnya yang di sini warnanya apa kira-kira? Air yang ditampung jernih, pintar. Nah, betul. Jernih. Sehingga dengan pemanasan terus-menerus bisa terpisah. Di sini nanti tertinggalnya air ya si tehnya tadi, airnya sudah menguap duluan karena titik didihnya lebih rendah sehingga bisa ditampung di sini airnya jernih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kegiatan distilasi ini banyak juga. Contohnya apa? Penyulingan minyak bumi menjadi apa, Nak, kira-kira? Penyulingan minyak bumi menjadi produk-produk yang lain, contohnya apa? Penyulingan minyak bumi. Bensin, minyak pan, solar, bahan bakar bensin terbang. Oke. Nanti
Nah, jadi seperti itu juga berdasarkan minyak tanah. Iya. Oli. Oli. Matikan lagi, Nak. Iya. Matikan lagi mic-nya. Ya, betul yang kalian jawab tadi. Jadi berdasarkan perbedaan titik didih nanti akan menguap terlebih dahulu apa? Bahan bakar pesawat terbang. Nah, menguap lagi bensin, menguap lagi solar, menguap lagi apa? Minyak kayu putih, minyak kayu putih minyak PET tadi, minyak tanah yang kalian bilang ya, minyak PET tadi. Dan seterusnya sampai nanti hasil-hasil yang memiliki titik didih yang paling tinggi itu adalah kalau cairan nanti berupa oli sisa-sisanya dan nanti masih ada endapan lagi yang bisa menjadi aspal. Itu adalah proses pemisahan campuran dengan penyulingan. Contohnya penyulingan minyak bumi, ada lagi penyulingan minyak wangi, ada lagi penyulingan minyak kayu putih dan seterusnya. Atau di negara Mesir ya, yang dekat dengan laut, mereka juga bahkan bisa menyuling air laut digunakan menjadi air minum, air tawar sih, air minum. Nah, penyulingan dari air laut kan rasanya asin karena di dalamnya terkandung garam. Dengan distilasi ternyata bisa terpisah antara si garam dengan air murni sehingga hasil penyulingan air laut tersebut menjadi air tawar bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka mendapatkan sumber air tawar dengan cara penyulingan. Saya kira jelas ya untuk penyulingan atau distilasi. Ya. Jelas, Bu. Lanjut yang Alhamdulillah, ketiga. jelas. Alhamdulillah. Yang ketiga, kristalisasi atau evaporasi atau penguapan. Nah, ini mudah sekali ya. Contohnya adalah petani garam kita. Ya. Air laut menguap menjadi tertinggal kristal garamnya. Kok menjadi awan? Air laut dipanaskan, airnya menguap, oke, menjadi awan. Kemudian endapannya. Yang tertinggal kristal garamnya bisa diolah menjadi garam dapur yang kita konsumsi sehari-hari. Oke. Evaporasi jelas ya, Nak ya? Ya Allah, Bu, jelas. Sip, langsung matikan mic-nya. Kita lanjut, sublimasi. Sublimasi ini adalah penyubliman. Jadi benda itu kan ada yang sifatnya bisa menyublim. Menyublim itu artinya apa? Perubahan wujud dari menyublim. Padat menjadi gas. Nah, ada yang lupa juga ternyata. Menyublim itu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Jadi kalau sublimasi itu pemisahan campuran. Ya, matikan dulu, Nak, mic-nya. Ya. Matikan dulu mic-nya. Oke, terima kasih. Sublimasi itu untuk benda-benda yang punya sifat menyublim. Dia bisa dipisahkan dari benda yang tidak menyublim. Contohnya apa? Ini di gambar ini. Ini contohnya adalah kapur barus yang bercampur dengan kotoran, misalnya pasir. Jadi ini kapur barus ditumbuk gitu. Tolong mic-nya ya, Nak, dimatikan dulu. Mic-nya siapa ini? Mic. Mic tolong di mute dulu, Nak. Ya, oke, sudah tenang. Terima kasih. Saya lanjutkan ya penjelasannya. Kapur barus kotor bercampur dengan pasir. Kapur barus bisa menyublim, pasirnya tidak. Bagaimana memisahkan campuran itu? Dengan cara dipanaskan, ini akan menjadi lebih cepat menyublimnya. Dibiarkan, Bu, bisa dibiarkan, tapi kan lama. Kalau kita praktek lebih enak dipanaskan, sehingga reaksinya lebih cepat. Ketika dipanaskan, maka si kapur barus ini akan cepat sekali menyublim. Sementara pasir tidak bisa menyublim, maka pasir akan tetap tertinggal di dasar gelas ini. Kapur barusnya menyublim kan dia berubah menjadi uap ya, naik ke atas. Nah, Bu, kenapa kok di sini ada es batunya? Dingin. Pemanasan di bawah tadi, ketika mengenai dinding
dinding wadah es ini tadi kan dingin, maka si kapur barus itu akan berubah lagi menjadi padat, dari uap tadi menjadi padat, tertempel di bagian bawah dari wadah es batu ini, sehingga akan kita peroleh di bagian atas ini ada kapur barusnya, sedangkan pasirnya tetap berada di dasar gelas. Nah, itu hanya bisa untuk benda-benda yang bisa menyublim. Kalau tidak menyublim berarti ya bukan sublimasi nama pemisahan campurannya. Jelas ya nak ya? Jelas. Jelas nak? Jelas Bu. Ya, terima kasih. Ya. Jelas Bu. Ya, matikan lagi. Ya, matikan lagi mic-nya. Anak-anak yang keempat, kromatografi. Kromatografi itu apa? Pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur. Waduh, kok susah banget toh Bu, apa toh itu? Nah, kromatografi itu gampangnya gini. Pernah melihat spidol hitam ya? Ya, saya contohkan spidol hitam. Spidol hitam, warna hitam itu sebenarnya terdiri dari banyak warna-warna penyusun yang lain. Kita melihatnya warnanya hitam. Kok tahu ada warna penyusun yang lain? Nah, coba dengan percobaan sederhana ini. Spidol hitam kamu buat berupa titik agak besar begitu ya di kertas. Nah, kemudian dirambatkan dengan air. Airnya dirembeskan. Jadi spidolnya yang berupa titik ini tidak dicemplungke, tidak dimasukkan langsung ke dalam air, tapi hanya airnya itu merambat, merembes di kertasnya itu, biar sedikit-sedikit merembesnya, sehingga mengenai titik hitam spidol tadi. Nah, dengan perembesan air pada kertas tadi, akhirnya si warna hitam spidol tadi kan sebenarnya terdiri dari banyak warna-warna lain, warna penyusunnya, tapi memiliki kecepatan perembesan yang berbeda-beda terhadap zat cair. Maka si spidol itu akan terurai warnanya. Nah, contohnya seperti gambar ini tadi. Gambarnya malah tampak banyak sekali warna-warna yang lain. Ada hitam, ada pink-pinknya, ada kuning, biru, hijau. Oh, ternyata kok macam-macam ya. Padahal tadi kita lihat hanya satu warna. Inilah bukti. Berarti warna itu tadi tersusun dari banyak warna penyusun yang lain. Nah, cara semacam ini disebut kromatografi. Atau contoh yang lain, kalau mungkin kalian penggemar olahraga pernah mendengar ada tes urin pada atlet untuk memastikan bahwa atlet tersebut menangnya secara sportif, tidak menggunakan doping. Maka itu juga cara yang ditempuh adalah dengan kromatografi. Tapi bukan dengan cara merambatkan pada kertas seperti ini ya. Kalau uji laboratorium untuk atlet itu ada alatnya tersendiri, itu yang sudah dibuat lebih canggih. Kalau ini kan sederhana untuk praktikum kita. Ya, itu pemisahan campuran yang keempat. Sepertinya saya tadi kok ada yang terlupa satu ya. Sentrifugasi belum saya sampaikan ya. Gambarnya mana ya? Oke. Oh ya sudah, saya jelaskan saja. Sentrifugasi gambarnya tidak muncul di sway-nya ini ternyata. Saya jelaskan untuk yang kelima, sentrifugasi itu begini nak. Misalnya di rumah sakit ada sampel berupa darah gitu ya. Darah itu sebenarnya di dalamnya juga campuran. Ada sel darahnya, ada plasma darahnya atau cairan darahnya. Nah, dipisahkannya itu dengan metode sentrifugasi. Iya, gambarnya saya cek dulu ya. Nah, ini saya tampilkan di sini saja. Belum muncul tadi saya, aduh, kecil sekali. Nggak apa-apa ya ini ya, bisa kelihatan ya. Bisa terlihat gambarnya? Bisa. Alhamdulillah sakit Bu. Ya, matikan lagi nak mic-nya. Oke, terima kasih. Ini misalnya ini sampel darah. Nah, terus kemudian dimasukkan di alat. Setelah dimasukkan di tabung ini kan dimasukkan di alat. Alat ini untuk memutar dengan kecepatan cepat ini nak, dengan kecepatan tinggi. Ketika alat ini memutar, maka kalau nanti di pelajaran fisika SMA itu ada namanya gaya sentrifugal. Gaya yang muncul karena benda yang diputar dengan kecepatan yang tinggi itu akan ada gaya sentrifugal yang mengakibatkan
darah itu tadi akhirnya akan terbentuk lapisan. Nah, semacam ini lapisannya, gambar di sampingnya ini. Di bagian bawah itu ada sel-sel darahnya, di bagian atas itu plasma darah. Gunanya untuk apa kok harus dipisahkan darah ini? Karena kadang untuk keperluan medis ya, kadang-kadang orang itu kan pasien itu yang dibutuhkan tidak sel tidak kemudian cairan darah secara keseluruhan, tidak. Ada yang butuh hanya sel darah merahnya saja misalnya, ada yang butuh hanya trombositnya, nah, dan seterusnya. Jadi bagaimana cara memisahkannya itu diantaranya dengan cara sentrifugasi namanya. Apa nak namanya? Sentrifugasi, Bu. Sentrifugasi, Bu. Iya, iya pintar. Terima kasih. Apa? Sentrifugasi, ya. Baik, ada 5 macam itu tadi. Pemisahan campuran, coba saya cek kembali. Apa saja tadi sebutkan satu. Filtrasi. Pinter. 2. Filtrasi. Destilasi. 3. Kristalisasi atau ya, kristalisasi atau evaporasi. Penyulingan itu destilasi ya. Yang ketiga kristalisasi atau evaporasi. Yang keempat sublimasi. Yang kelima kromatografi. Yang keenam sentrifugasi. Oke, oke ya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa mengerti ya pelajaran kita kali ini. Saya buka lagi. Nah, terus anak-anak setelah pelajaran kali ini nanti akan saya berikan tugas. Malah saya tutup ya, tugasnya belum. Akan saya berikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah melakukan praktikum pemisahan campuran di rumah masing-masing dengan cara bebas. Misalnya kalian mau milih salah satu boleh, penyaringan boleh. Menyaring apa yang memungkinkan di rumahmu, alat-alatnya ada, yang sederhana saja bebas. Penyaringan boleh, kalau tidak penyaringan mau yang sublimasi, saya punya kapur barus di rumah mau praktek coba, boleh. Atau mau mempraktekkan yang lain, boleh ya, saya bebaskan. Memilih salah satu penyaringan yang bisa kamu lakukan di rumah. Nah, kemudian tugasnya ada 2 nak. Tolong suaranya dimatikan dulu mic-nya agar jelas. Ya, matikan dulu, di mute. Nah, ini masih ada suara. Oke, terima kasih. Tugas kalian ada 2. Yang pertama, laporannya nanti kamu buat, kemudian dikirimkan laporan praktikum itu melalui link yang sudah saya siapkan. Nanti akan saya share kembali di grup WA ya, atau di kolom chat. Aduh, baterai saya habis. Yang pertama itu, ini cas tapi nggak nyala listriknya. Punya sayang deh. Terus yang kedua, kalian buat video singkat ya nak. Video singkat dari kegiatan praktikum itu. Videonya boleh biasa langsung kamu kirim boleh. Nanti melalui link juga, link OneDrive sudah saya siapkan upload OneDrive-nya. Atau kamu juga bisa membuatnya menjadi tampilan yang lebih cantik karena usia-usia kamu itu kan seneng-senengnya buat aplikasi begitu ya. Nah, saya contohkan ini murid saya yang tahun lalu itu membuat video juga. Dia memakai KineMaster, boleh memakai InShot, boleh apa. Kalau tidak memakai aplikasi pun juga boleh. Ya, saya cepatkan aja. Nah, jadi ada perkenalan ya, kemudian alat dan bahan disebutkan. Nah, terus caranya bagaimana, hasil reaksinya bagaimana, kesimpulan. Oke,
Sudah begitu. Ini materinya berbeda ini kalau temanmu yang ini. Nah, videonya pendek saja. Kalau tidak, saya tidak bisa edit Bu, tidak apa-apa. Apa adanya kamu kirim boleh. Saya pengen nyoba pakai Insert Bu, pakai KineMaster Bu, pakai Filmora boleh, silakan. Kok itu tadi kok banyak sekali Bu? Tidak, kalau kalian nanti hanya 1 orang ya praktikumnya karena kita harus belajar di rumah. Kalau misalnya tidak sedang PJJ kita bisa praktek berkelompok di sini, di lab IPA sini. Tapi karena kondisi maka pilihlah praktikum yang sederhana saja yang memungkinkan dilakukan di rumahmu, abadikan berupa video. Saya kira mungkin itu jelas. Terus nanti saya akan share pesan-kesan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini ya Nak ya. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini presensi online tadi sudah saya share, materinya nanti akan saya share lagi di grup, kemudian videonya saya juga sudah membuat video pembelajaran saya, nanti bisa kita share video untuk materi pemisahan campuran, kemudian survei kegiatan pembelajaran hari ini tolong diisi, nanti akan saya share ini di grup WA. Isinya adalah bagaimana perasaan kamu mengikuti kegiatan video konferen hari ini, pelajaran hari ini, apa yang sudah kamu pahami, apa yang masih kamu bingung itu. Isinya cuma itu, tolong diisi. Kemudian pengumpulan tugas nanti linknya bisa sudah kalian menerima infonya dengan jelas kegiatan praktikum kita. Insya Allah. Alhamdulillah Bu. Kalau sudah maka saya beri kelonggaran waktu untuk menyelesaikan ini sampai hari Senin pengumpulannya. Jadi waktunya seminggu ya Nak ya. Bisa kalian kerjakan di rumah. Bisa kalian kerjakan di rumah mulai hari ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan melalui grup, melalui link yang sudah saya siapkan tadi. Sampai saya tunggu sampai hari Senin. Ini jelas informasinya? Jelas. Baik, kalau jelas saya cukupkan sekian ya. Oke, saya cukupkan sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan setelah ini kalian bisa keluar room meeting. Keluar room meeting dengan cara nanti memencet tombol gagang telepon warna merah, itu artinya kalian meninggalkan room meeting. Nanti setelah saya akhiri kalian bisa mencet itu dan pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih untuk segala upaya kalian sehingga bisa mengikuti room meeting kali ini dengan lancar, dan kita akan bertemu kembali pada PJJ minggu depan. Tetap semangat ya Nak ya, selalu jaga kesehatan nggih. Ya, saya akhiri. Ibu. Amin. Ibu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan room meeting dengan memencet tombol merah. Silakan.